Kawan-kawan sekalian, izinkan saya mengajak kalian sejenak menepi untuk mendengarkan kisah pilu yang mungkin jarang dibicarakan. Menyimpan lautan air mata dan samudra pengorbanan. Ini tentang seorang putri sulung Rasulullah, Zainab binti Muhammad bin Abdullah. Seorang putri yang sejak kecil sudah memahami bahwa cinta sejati tak selalu harus menggenggam, tapi kadang harus merelakan. Saat itu di tanah Mekah, ketika Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, putrinya yang sulung Zainab telah dikenal sebagai perempuan berhati lembut dan berakhlak tinggi. Kecantikan parasnya sejalan dengan keindahan budi pekertinya. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang pemuda Quraisy yang jujur, terhormat dan dipercaya banyak orang, Abul As bin Rabi, keponakan Sayyidah Khadijah, datang melamar. Muhammad SAW tidak memutuskan sendiri. Beliau memanggil putrinya dan bertanya, "Wahai Zainab, Abul As melamarmu. Bagaimana pendapatmu?" Dengan hati yang tenang, Zainab menjawab, "Ayahku, aku ridho dengan apa yang engkau ridho." Maka keduanya pun menikah. Rumah tangga mereka penuh kehangatan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka seorang putri bernama Ummamah. Keluarga ini menjadi saksi ketenangan dalam balutan cinta dan kepercayaan. Namun, tak lama kemudian, risalah kenabian, wahyu turun. Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai Rasul Allah. Zainab menyambut Islam dengan iman yang bulat. Tapi Abul As, meskipun ia sangat mencintai Zainab dan menghormati ayah mertuanya, belum sanggup menerima risalah itu. Ia dihimpit oleh pertimbangan keluarga, gengsi Quraisy, dan ikatan duniawi. Ujian pun datang lebih berat pada malam ketika Rasulullah bersiap hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menatap putrinya Zainab dengan mata yang berat menahan air mata. "Nak, engkau tahu ayah harus pergi. Ini perintah Allah. Engkau tetaplah di sini bersama suamimu Abul As bin Rabi, meski ia belum bersama kita dalam iman." Zainab hanya menunduk, menahan gelombang kesedihan. Ia tahu di hatinya hanya ada satu keyakinan: mencintai ayahnya, mencintai Islam, dan tetap mencintai suami yang belum beriman. Malam itu Rasulullah berpisah dengan putrinya, sebuah perpisahan yang menorehkan kesedihan seorang anak. Waktu berlalu hingga tiba hari besar, yaitu Perang Badar, di mana barisan 1000 pasukan kafir Quraisy berdiri megah di hadapan 313 pasukan muslimin. Rasulullah menatap ke barisan lawan dan hatinya runtuh. Di sana berdiri tegak seorang lelaki yang sangat beliau kenal, Abul As bin Rabi, menantunya sendiri, suami dari putrinya tercinta. Dalam Perang Badar ini Allah menangkan pasukan Islam dan kabar kemenangan pun terdengar di Mekah. Getarannya sampai ke setiap rumah, termasuk rumah Zainab. Beliau mendengar kabar itu dengan rasa bercampur aduk. Bahagia karena kemenangan ayah dan kaum muslimin, namun sekaligus cemas karena suaminya, Abul As bin Rabi, ada di barisan musuh. Tak lama, kabar sampai ke telinganya bahwa suaminya tertawan di Madinah. Hatinya remuk, air matanya tumpah tak tertahan. Tapi Zainab tahu ini ujian dari Allah. Dan dalam sunyi, beliau buka peti peninggalan ibundanya Sayyidah Khadijah. Dan di sana ada kalung yang dahulu diberikan sang ibu saat pernikahannya. Kalung yang penuh kenangan, penuh cinta, dan penuh doa.
Dengan tangan gemetar, Zainab mengirimkan kalung itu ke Madinah sebagai tebusan untuk membebaskan suaminya. Bayangkan, seorang wanita yang cintanya pada suami begitu dalam, tapi cintanya pada ayah dan agamanya tak kalah besar. Ia tidak berteriak, tidak menuntut. Ia hanya mengirimkan tanda cinta, kalung ibunya sebagai tebusan, sebagai pengorbanan, dan sebagai harapan. Ketika Rasulullah SAW menerima kalung itu, beliau mengenali kalung yang dahulu ia kalungkan sendiri di leher putrinya. Air mata beliau menetes. Lalu beliau berdiri dan berkata kepada para sahabat, "Jika kalian ridha, bebaskanlah menantuku dan kembalikan kalung ini kepada Zainab putriku." Para sahabat yang mulia tanpa ragu mengabulkan permintaan Nabi. Abul Ash dibebaskan dengan syarat mengantarkan Zainab keluar dari Mekah berhijrah ke Madinah. Dengan hati yang terluka, Abul Ash memenuhi janjinya. Ia sendiri yang mengawal istrinya menempuh perjalanan panjang hingga sampai ke Madinah. Namun setibanya di sana, mereka harus berpisah. Hukum Islam tidak membolehkan seorang muslimah hidup bersama suami yang belum beriman. Air mata tak mampu membendung kesedihan keduanya, tetapi mereka rela berpisah di jalan Allah. Waktu berlalu, Abul Ash kembali ke Mekah, tetapi bayang-bayang Zainab tak pernah jauh dari hatinya. Ia terus dihimpit oleh kerinduan dan pergolakan batin, hingga suatu hari, saat memimpin kafilah dagang menuju Syam, rombongan kafilahnya disergap oleh pasukan muslim, harta dagangannya disita. Abul Ash berhasil melarikan diri. Tapi kali ini beliau bingung mau kemana. Jika kembali ke Mekah dengan tangan kosong, lantas apa yang harus disampaikan kepada orang-orang Mekah yang telah menitipkan barang dagangannya kepadanya? Di tengah kebingungan, Abul Ash teringat kepada istrinya Zainab. Beliau melakukan penyamaran dan dalam gelap malam, ia berjalan menuju Madinah. Ia tidak datang membawa senjata. Ia datang membawa harapan, membawa kejujuran, dan membawa cinta. Di bawah cahaya rembulan, Abul Ash mengetuk pintu rumah Zainab. Sang istri membukakan pintu dengan tangan gemetar dan mata basah. Malam itu, ia melindungi suaminya di bawah naungan Islam. Keesokan paginya, Zainab berdiri di masjid di hadapan jemaah yang tengah menyimak khutbah Rasulullah, lalu berseru dengan suara yang lembut namun tegas, "Aku telah memberi perlindungan kepada Abul Ash bin Rabi." Rasulullah menatap para sahabat dan berkata, "Kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Zainab." Para sahabat meminta Abul Ash untuk memeluk Islam jika ingin hartanya kembali. Namun dengan penuh kejujuran, Abul Ash menyampaikan bahwa tidaklah terhormat bagiku jika aku masuk Islam hanya karena harta. Maka beliau menyerahkan semua harta sitaan yang dimiliki pasukan muslim. Ia tidak minta kembali hartanya. Namun Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, "Wahai kaum muslimin, Abul Ash adalah menantuku. Jika kalian berkenan, kembalikanlah hartanya tanpa paksaan." Para sahabat dengan keikhlasan luar biasa mengembalikan seluruh harta itu. Abul Ash kembali ke Mekah. Sesampainya di sana, beliau kembalikan seluruh barang dagangan titipan orang-orang Mekah ini di hadapan para pembesar Quraisy. Ia berdiri gagah dan berkata dengan suara yang lantang, "Wahai kaum Quraisy, aku telah menunaikan amanah kalian dan tidak aku kurangi sedikit pun. Maka kali ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Beliau masuk Islam dengan cara yang mulia, menunaikan amanah, menjaga kepercayaan, lalu bersaksi atas kebenaran tanpa syarat dunia. Setelah itu, beliau hijrah ke Madinah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukannya kembali dengan Zainab tanpa akad nikah baru. Karena Allah telah menyatukan cinta mereka bukan hanya oleh ikatan keluarga, tetapi oleh ikatan iman. Tak lama setelah itu, setahun kemudian, tepatnya di tahun 8 Hijriah, Allah memanggil Zainab kembali ke sisinya. Abul Ash kehilangan belahan jiwanya, tapi beliau tahu cinta mereka telah selesai dengan sempurna. Mereka telah menulis kisah kesetiaan, kejujuran, pengorbanan dan keimanan yang akan dikenang selamanya. Dan putri mereka, Ummamah, tumbuh dalam pelukan cinta. Dia menjadi pelipur lara bagi kakeknya, Rasulullah. Nabi mencintainya begitu dalam. Bahkan ketika sholat, terkadang beliau menggendong Ummamah. Dalam setiap senyum ada cinta Nabi yang mengalir kepadanya. Dan kelak ketika Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Nabi, merasakan ajalnya semakin dekat, ia memanggil suaminya Sayyidina Ali dan dengan suara lembut yang menggetarkan langit, ia berpesan, "Wahai Ali suamiku, setelah aku tiada, jika engkau berkenan, nikahilah Ummamah, cucu yang dicintai Rasulullah, karena aku ingin kasih sayangku tetap mengalir dalam rumah tanggamu. Aku ingin rumahmu tetap hangat oleh cinta keturunan Rasulullah." Maka kemudian, sepeninggal Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali menikahi Ummamah. Dan demikianlah wasiat cinta dari seorang istri yang bukan hanya memikirkan akhir hayatnya, tetapi juga kebahagiaan orang-orang yang ditinggalkannya. Cinta Abul As dan Zainab, kesabaran mereka lahirkan Ummamah yang membawa harum nama keluarga Rasulullah. Dan wasiat Fatimah adalah pesan abadi bahwa cinta yang sejati tak hanya hidup saat bersama, tapi terus tumbuh bahkan setelah nafas terakhir di dunia. Itulah cinta, kawan-kawan sekalian, yang sabar menunggu, yang ikhlas melepas, yang akhirnya kembali dalam keimanan dan mengabadikan dirinya dalam sejarah para kekasih Allah. Terima kasih, kawan-kawan.